Hai sahabat Asu Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit hati semoga lekas sembuh, dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya. Agar hidup tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film seru bergenre fantasi action yang merupakan sequel lanjutan dari judul yang sama. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya bisa cek di deskripsi video kali ini. Oke, jadi di season ketiganya ini menceritakan perjuangan Xiaoyan menyelamatkan para kerabatnya dan mencari tahu titik terang klan yang membunuh ibu kandungnya. Ya adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Di awal film terlihat bangsa manusia dan kaum klan ular sudah dapat hidup harmonis berdampingan. Tentu hal itu berkat Xiaoyan, King Lin, dan Chao Kun yang berhasil menyatukan sudut pandang antar mereka. Tak lama itu Xiaoyan terlihat berbincang dengan gurunya Master Suki karena tahapan energi spiritual Xiaoyan yang belum sempurna. Di sana Master Suki menyuruh Xiaoyan untuk kembali meminum elisir kristal ungu yang sebelumnya mereka dapatkan. Namun dengan tiba-tiba inilah elisir tersebut direbut sosok ular putih yang hal itu membuat Xiaoyan terpontang-panting mengejarnya. Melihat Cailin yang semakin membuat kericuhan, Xiaoyan berhasil membawanya pergi ke padang gurun agar tak membuat kerusuhan di keramaian penduduk. Akibat mengeluarkan jurus asal-asalan, setelah jurus itu malah membuat Xiaoyan celaka sendiri. Nah, dari kejauhan inilah mereka diintai salah satu master tua yang memiliki kekuatan spiritual yang cukup mumpuni. Ia bernama Dong Bao. Singkat cerita, malam harinya di camp peristirahatan, terlihat Xiaoyan kembali menerima ocehan dari kedua kakaknya. Sebab dari awal mereka tetap menganggap Xiaoyan lemah. Sebagai sang kakak, tentu mereka memaksa Xiaoyan untuk pulang ke rumah. Namun hal itu tetap Xiaoyan tolak. Ia tak akan pulang sebelum menemukan sosok pembunuh ibunya. Bahkan ia mengungkapkan hidupnya tak akan tenang dan dihantui rasa salah jika belum bisa membalaskan dendam kematian sang ibu. Melihat adiknya kekeh demi keselamatan, Xiaoding memberikan pusaka tameng pelindung dengan harap bisa membantu Xiaoyan jika mendapat kesulitan di kemudian hari. Sedangkan di sisi lain terlihat King Lin berusaha menetralkan darah iblis yang masih berada di dalam tubuh Chao Kun. Sebab pada dasarnya Chao Kun merupakan klan serigala liar. Jika tindakan King Lin ini gagal, maka Chao Kun akan berubah menjadi bentuk aslinya yang haus akan darah. Di sana King Lin juga ngomongin Chao Kun untuk bisa melupakan dendam lamanya. Karena merasa tertolong di hadapan King Lin, Chao Kun berjanji akan melindungi dan membalaskan kebaikan tersebut padanya. Namun setelah pergi hendak istirahat,
King Lin terkejut menerawang masa depan Chao Kun. Dalam penglihatannya, dengan jelas Chao Kun menusuk dan ingin menghabisi nyawa Xiaoyan. Karena tak memiliki kelebihan yang tak bisa dimiliki oleh kebanyakan orang, klan jahat tentu memburu King Lin untuk ia ambil matanya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Xiaoyan berusaha berlatih untuk bisa mengendalikan api lotus hijau yang berada di dalam tubuhnya. Sebagai guru, Master Suki selalu memberi arahan agar Xiaoyan dapat dengan hati-hati mengendalikan api lotus hijau tersebut. Jika tidak, akan berakibat fatal pada dirinya sendiri. Master Suki juga menambahkan, ia berkata jika dirinya tak mungkin bisa membantu Xiaoyan terus-menerus. Xiaoyan tentu harus bisa belajar mengandalkan diri sendiri. Sedangkan di pojokan samping kedai Mbok Darmi, terlihat hubungan King Lin dan Chao Kun semakin dekat. Di sana King Lin tak henti-hentinya memberi wejangan agar Chao Kun benar-benar bisa melepaskan dendam lamanya. Di sana King Lin juga percaya jika Chao Kun merupakan pemuda baik yang tak punya rasa benci. Di samping itu, dengan tiba-tiba Xiaoyan mendapatkan serangan kejutan. Master Suki menduga jika serangan tersebut berasal dari bukan sembarang orang. Karena merasa diremehkan, terlihat Xiaoyan menggunakan api lotus hijau untuk menemukan orang itu. Begitu halnya Chao Kun. Ia terkejut melihat King Lin diculik sosok pendekar misterius. Karena perbedaan level, tentu saja Xiaoyan kewalahan melawan kesaktian pendekar tersebut. Sebab spiritualnya sudah di tahap level sempurna berelemen air. Di fase inilah, untungnya Xiaoyan melesatkan Cailin agar meminum elisir kristal ungu miliknya. Begitu halnya Chao Kun. Bila dirinya kewalahan menghentikan aksi pendekar jubah hitam tersebut. Singkat cerita, pagi harinya Chao Kun berkata memberitahu Xiaoyan bahwa penculik King Lin memiliki 6 tangan. Karena sama-sama tak ingin terjadi hal buruk, tentu saja mereka berusaha melacak mencari titik terang penculik tersebut. Dan benar saja, dengan petunjuk Master Suki, Xiaoyan terlihat menemui Pak Tua penjual peta yang ternyata bukan manusia sembarangan. Hal itu diungkapkan sebab Pak Tua itu mampu mengubah setetes air menjadi gunung es yang dikategorikan manusia langka di muka bumi. Atas dasar petunjuk itu, terlihat Xiaoyan belak-belakan ngelabrak Pak Tua tersebut yang dulunya merupakan kaisar es terhebat di benua Jiama. Sampai sini, tentu ia belum mau ngaku jika dirinya ialah kaisar es tertampan di benua Jiama. Karena demi Cailin, akhirnya Pak Tua ini berkata jujur jika dirinya ialah kaisar Jiama yang bernama Dong Bao. Karena memiliki misi lain, tentu saja Dong Bao tahu betul siapa yang menculik King Lin, yang tak lain ialah pemimpin kota Chaiyan yang bernama Mo Cheng. Di sini kita juga diberitahu, Mo Cheng juga merupakan penanggung jawab sekte Yunlan yang dulu juga terlibat dalam pembunuhan ibu Xiaoyan. Dong Bao juga mengatakan jika Mo Cheng memiliki kemampuan hebat, ia berbakat mengambil organ orang lain yang memiliki kemampuan unik yang ia gunakan untuk meningkatkan keterampilannya. Tentu saja di sini Dong Bao menduga jika King Lin sudah lama diincar untuk diambil salah satu organnya. Tak hanya itu, Pak Tua ini juga menambahkan bahwa dulu suku ular juga sering diperdagangkan bebas di pasar gelap oleh Mo Cheng. Mendengar hal itu, karena tak punya waktu lama, Xiaoyan dan Chao Kun akhirnya bertindak pergi menuju kota Chaiyan. Namun sejauh perjalanan, terlihat mereka tak sampai-sampai di kota Chaiyan. Dalam kondisi putus asa inilah, untungnya Dong Bao datang sambil membawakan pesawat lintas darat buatannya. Di sini Gon Bao juga bercerita hubungannya dengan Cailin dahulu, yang saat itu energi spiritualnya sudah mencapai titik kesempurnaan. Di pertemuan yang singkat itu,
Dongbao mengakui jika Cailin merupakan satu-satunya ahli terbaik yang berasal dari suku ular. Entah karena motif apa, mereka dulu saling adu mekanik untuk membuktikan siapa yang terhebat. Karena sama-sama punya rasa cinta, Dongbao menahan serangan pamungkasnya, yang hal itu ngebuat dirinya mengalami luka parah yang bahkan mengakibatkan energi spiritualnya terkunci. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di kota Chaiyan. Kota ini juga dijuluki sebagai kota neraka yang tak sepi dengan hiburan. Bahkan di sana Xiaoyan sempat dibuat geram di saat melihat perempuan dari klan ular diperlakukan tak baik. Cao Kun yang tak ingin berlama-lama demi menyelamatkan dan menemukan Qinglin, telah ia mulai menerobos masuk markas besar Moceng yang berbahaya serta ketat penuh keamanan. Atas instruksi Master Suki, Xiaoyan diperintahkan membuat pil pemulihan jiwa dengan tujuan menjadikan Gunbao 20 tahun lebih muda dari yang sekarang. Dengan itu, energi spiritual Gunbao akan kembali kuat seperti dahulu kala. Sedangkan di sisi lain, Cao Kun berhasil melakukan penyelamatan dan mulai menuju serta mencari tempat titik keberadaan Qinglin di Sandra. Dan benar saja, tanpa waktu lama akhirnya ia menemukan keberadaan Qinglin dan para budak yang ditahan sel jeruji besi. Namun aksinya diketahui oleh penjaga yang ngebuat ia tertangkap dan dibawa paksa bertemu dengan Moceng. Nah, dengan tak disangka, ternyata Moceng ialah anak buah Yun San yang kala itu membantu Cao Kun serta memberikannya tangan monster tersebut. Di sana Moceng berkata akan mengembalikan Qinglin setelah ia berhasil mengambil mata spiritual yang dimilikinya. Mendengarkan hal itu, tentu saja Cao Kun tak mungkin berdiam saja. Karena perbedaan level kekuatan, tentu saja Cao Kun tak ada apa-apanya. Di samping itu, dengan tak percaya, terlihat Dongbao berhasil kembali muda berkat meminum obat ramuan buatan Xiaoyan. Singkatnya, mereka akhirnya mulai memasuki klub malam dengan tujuan harus bisa mencapai puncak titik keberadaan Moceng. Usut punya usut. Ternyata syaratnya mereka harus bisa menang dalam permainan yang berada di lantai 1 dan 2. Ya, dengan menebak dadu yang keluar, terlihat dengan mudah mereka bisa memenangkan permainan di lantai pertama. Sedangkan di lantai 2 mereka harus menang bertanding lawa balap dengan menggunakan tenaga spiritual. Dan benar saja, terlihat kemampuan Dongbao bisa dihandalkan yang ngebuat anak buah Moceng tersingkirkan. Sedangkan di jalur rahasia, Cao Kun juga berhasil menyingkirkan anak buah Moceng dengan kemampuan yang selama ini masih ia sembunyikan. Qinglin yang tak ingin kerabatnya dalam bahaya, ia mengatakan dan memohon bersedia memberikan mata bunga ular hijau pada Moceng, asalkan kerabatnya bisa dibebaskan. Karena tak ingin Qinglin dieksekusi, akhirnya mereka berhasil menemukan Moceng. Karena tak sabar dan sudah tersurut emosi, tentu Xiaoyan mengatakan di hadapan Moceng untuk segera melepaskan Qinglin. Dan di saat inilah, pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Meski 3 versus 1, hal itu tak ngebuat Moceng kalah, yang justru mereka lah yang dibuat tak berdaya. Nah, dengan melihat tangan Moceng, Xiaoyan seketika ingat kejadian di waktu ibunya dibunuh.
Dengan siasat yang matang inilah, Cailin akhirnya berubah menjadi raksasa menyerang Mo Cheng dengan brutal. Namun lagi dan lagi, usaha Cailin nampak sia-sia, yang hal itu ngebuat dirinya kewalahan. Karena amarah yang tak lagi terbendung inilah, Xiaoyan akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya yang belum sepenuhnya dapat ia kendalikan. Namun berkat keyakinan yang besar, terlihat Mo Cheng dapat ia tumbangkan dengan mudah. Di saat jatuh dari lantai 4 inilah, Master Suki mengeluarkan segala kemampuan spiritualnya untuk melindungi Xiaoyan. Karena sudah kehabisan inti kekuatan spiritualnya, di sana Master Suki juga berkata, jika hanya sebatas inilah ia bisa membantu Xiaoyan. Di perjalanan selanjutnya, Xiaoyan harus lebih mandiri berlatih, sebab misinya belumlah selesai. 摘的弟子陨落，我不断吸取你的自身需要外，还有你注定有更曲折的。我跟你一样渴望，你只能靠你自己。说一遍，我错了，我不是东西，我是，我一定要。